Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu yang terus Engkau nyatakan atas setiap kami, sehingga pada saat hari ini kami masih dapat berkumpul memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan menaikkan setiap doa-doa kami kepadamu. Kami mau berdoa untuk bangsa negara kami, biar terus bangsa negara kami ini menjadi bangsa negara yang terus aman dalam perlindungan Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Pemeliharaan Tuhan sempurna atas bangsa negara kami. Kami berdoa buat pemimpin yang ada atas bangsa negara kami, presiden, wakil presiden beserta seluruh staf jajaran yang ada, biar Engkau pimpin setiap mereka, sehingga dalam masa jabatan yang dipercayakan kepada setiap mereka, mereka boleh membawa bangsa negara kami ini ke arah yang lebih baik. Tuhan pimpin, berikan kepada setiap mereka roh yang takut akan Tuhan, supaya mereka boleh lebih lagi melaksanakan setiap tanggung jawab itu dengan baik. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Pentakosta ketiga. Kami percaya Pentakosta ketiga terus terjadi atas gereja kami, atas bangsa kami, sehingga lebih banyak lagi jiwa-jiwa mengenal kebenaran firman-Mu. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat pemimpin rohani kami, Bapak Gembala Sidang dan keempat wakil. Engkau pakai setiap mereka, supaya melalui setiap masa kepemimpinan yang dipercayakan kepada setiap mereka, mereka boleh memimpin GBI Gatot Subroto untuk lebih dan lebih lagi, biar visi misi daripada Tuhan Engkau nyatakan atas setiap kehidupan mereka. Kami berdoa buat Karayon, Bapak Pendeta Dr. Andos Yohanes Raja Guguk dan wakilnya, Bapak Pendeta Sabto Edi Raharjo. Engkau pimpin mereka dalam masa kepemimpinan Rayon 1G, biar apa yang menjadi visi misi Tuhan atas Rayon 1G Engkau nyatakan melalui setiap kehidupan mereka. Terima kasih. Kami juga berdoa pada saat hari ini buat gembala-gembala kul, gembala cabang, gembala ranting. Kau pakai setiap kehidupan mereka Tuhan dalam masa-masa kepengembalaan yang dipercayakan kepada setiap mereka, biar Engkau pimpin setiap kehidupan mereka, sehingga melalui setiap kehidupan para gembala yang ada, boleh lebih lagi jiwa-jiwa datang kepadamu. Terima kasih. Kami juga berdoa buat setiap jemaat yang ada di bawah, yang ada di Rayon 1G. Engkau pakai setiap mereka,
Biar Kau berikan kepada setiap mereka roh yang menyala-nyala untuk terus lebih lagi mencari Tuhan di sepanjang kehidupannya. Pakai setiap jemaat yang ada, roh yang takut akan Tuhan Kau nyatakan atas setiap kehidupan mereka. Ketika mereka sedang berbeban berat, biar Engkau memberikan kepada setiap mereka dalam penyelesaian setiap masalah-masalah yang ada. Engkau pakai setiap mereka supaya mereka boleh keluar dari setiap masalah yang ada. Kami juga berdoa buat ibadah-ibadah online yang berlangsung. Engkau pakai Tuhan. Kami percaya baik ibadah-ibadah online yang berlangsung, kami percaya setiap jemaat yang mengikuti ibadah online mereka akan terus mengalami lawatan Tuhan. Lawatan yang sama Engkau nyatakan juga atas setiap kami, sehingga melalui setiap ibadah online yang berlangsung, nama Tuhan boleh dipermuliakan, nama Tuhan boleh ditinggikan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu. Terima kasih, kami serahkan setiap doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami mau bersuka Tuhan, memuji Engkau Bapa. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya Tuhan. Ada sukacita dalam pujian. Amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus
Shalom saudara, apa yang tak bisa terpisahkan dari generasi saat ini? Jawabannya yang pasti adalah smartphone. Banyak orang beranggapan kini ketinggalan dompet tak seburuk ketinggalan smartphone. Sebegitu lekatnya keterikatan dengan smartphone, tak lain karena kebutuhan akan internet yang makin membuat ketergantungan. Segala bentuk interaksi online, informasi, hiburan, bahkan transaksi jual-beli disajikan oleh layar kecil di depan matanya. Dr. David Schwem, seorang profesor dari Utah State University, mengadakan sebuah penelitian mengenai dampak penggunaan teknologi terhadap kualitas sebuah hubungan. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa penggunaan gadget menyebabkan kerenggangan dalam waktu dan komunikasi, sehingga berdampak negatif dalam kualitas hubungan seseorang. Kalau pemakaian gadget dapat merenggangkan hubungan antar manusia, apalagi hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak dapat dilihat secara jasmani. Oleh sebab itu, di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keterasingan di dunia digital. Februari 2018, Barna Research meneliti lebih dari 1.500 anak muda berusia 18-29 tahun yang menggunakan smartphone. Jika dihitung, berarti mereka menghabiskan 115 hari dalam setahun hanya untuk menggunakan gadget. Meskipun gadget juga dapat digunakan untuk mengakses konten-konten rohani, namun survei membuktikan bahwa hanya 5,5% dari waktu tersebut yang digunakan oleh anak muda untuk membaca atau menonton konten yang dapat mendukung pertumbuhan iman mereka. Hal ini menyebabkan keterasingan yang mereka alami di dunia digital. Nah, memang Alkitab tidak pernah membahas keterasingan secara digital, tetapi bangsa Israel pernah diasingkan ke Babilonia selama 70 tahun. Kita bisa mengambil makna dan prinsip dari peristiwa itu. Sekitar tahun 597 sebelum Masehi, Nebukadnezar mengangkut bangsa Israel dan menawan mereka di Babilonia selama 70 tahun. Mereka ditindas, dijadikan sebagai pekerja rodi, dan lebih parahnya lagi, mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan adat istiadat orang Babilonia. Artinya, mereka harus meninggalkan kebiasaan dan kultur yang sudah diwariskan dari nenek moyang mereka. Dalam masa pembuangan Babilonia, orang Israel harus hidup di negeri yang Allah dan kulturnya asing bagi mereka. Jika dibandingkan dengan peristiwa Alkitab ini, dunia yang kita hidupi saat ini bagaikan sebuah Babilonia digital. Tanpa sadar, orang seakan mendewakan dan mengabdikan hidup mereka untuk mengikuti ilah lain. Contohnya, figur publik, cinta akan uang, dan juga gaya hidup berfoya-foya yang dipertontonkan. Banyak orang berpikir, jika mereka tidak hidup mengikuti tren, maka mereka akan dianggap kuper, gak gaul, tidak relevan, dan dijauhi oleh teman-teman. Bukan berarti anak Tuhan harus menjadi kuno, tidak up-to-date terhadap perkembangan zaman, dan tidak boleh mengikuti tren tertentu. Saat itulah anak-anak Tuhan tetap harus menunjukkan perbedaan dan justru bersinar di tengah pengasingan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berikut ini adalah prinsip yang harus dilakukan anak Tuhan untuk dapat menjadi saksi. Yang pertama, hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BRC Indonesia, ada sekitar 86,6% dari anak-anak muda yang memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Namun di sisi lain, ada juga anak muda yang masih mengalami anxiety attack ketika berhadapan dengan berbagai masalah dalam hidup. Survei Sinode GBI menunjukkan ada sekitar 36% kaum muda GBI yang masih mengalami hal ini. Daniel 6 ayat 11 mencatat bahwa Daniel menjaga keintimannya dengan Allah dengan berdoa kepada Allah 3 kali sehari, sehingga tidak membuat iman Daniel gentar ketika ia dihukum masuk ke gua singa. Hidup dalam keintiman dengan Tuhan berarti secara rutin berbicara, mendengarkan, dan meresponi suara Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tidak menyembah Allah lain. Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan ke perapian oleh Raja Nebukadnezar karena mereka menolak untuk menyembah Allah orang Babilonia. Mungkin saat ini kita tidak disuruh menyembah patung, tetapi hal ini bicara tentang sesuatu yang kita puja, kita utamakan, dahulukan, lebih kita sayangi, dan mungkin membuat kita mengutamakan hal ini dibandingkan kepada Tuhan. Ingat, hukum Taurat yang pertama juga berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain berarti idol, idola, pujaan, dan segala bentuk materi yang kita agungkan secara berlebihan. Yang ketiga, selektif dalam memilih apa yang dikonsumsi. Daniel juga berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Selektif berarti kita perlu memilah apa yang kita baca, jangan sampai membuat kita hidup dalam kekhawatiran.
Apa yang kita dengar haruslah dapat menyemangati kita dan jangan sampai mematahkan pengharapan kita. Intinya, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita dapat berbicara tentang siapa Allah yang kita sembah. Saudara, bukankah ini yang menjadi tugas kita yang hidup di era Pentakosta ketiga ini, yaitu untuk tetap menuntaskan amanat agung di era digital ini? Perkembangan zaman tidak dapat lagi kita hindari. Kita tetap dapat bersinar dan menyuarakan suara Tuhan, asalkan kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Letakkanlah Tuhan sebagai yang utama, dan milikilah gaya hidup yang berbeda dengan kultur dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan, bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati dan pikiran kita mau sembah Tuhan. Kita siapkan hati kita mau ketemu Tuhan. Kita sembah Tuhan, katakan haleluya. Jesus, kami undang Kau Bapa, hadirlah kami mau dekat Engkau Tuhan, hanya dekat-Mu. Katakan hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku.
menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya.
Salam yang dikasih Tuhan, tentu semua dalam keadaan baik-baik semua Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, minggu-minggu ini adalah yang sangat penting. Ingat, bulan lalu kita merayakan Paskah, minggu depan kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan Yesus sedang keliling, menghampiri kita, menanyakan kita bagaimana pertumbuhan kerohanian kita, bagaimana keintiman kita dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saat ini saya tidak khotbah mengenai berkat, mujizat, tapi akan saya sampaikan kebenaran, nasihat, dan menguatkan saudara-saudara semua Tuhan, agar kami semua mengerti bagaimana menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, mari renungkan saat ini Tuhan tidak janjikan hidup kekristenan tanpa masalah. Dalam hidup kekristenan, Tuhan rindu setiap kami membangun hubungan dengan Tuhan untuk lebih mengenal Dia lagi lewat doa, pujian, penyembahan, biar masuk dalam hadirat-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai umat Kristen tidak cukup hanya pengetahuan saja. Kita sebagai orang Kristen, yang terpenting dari semua itu mengalami hidup bersama Tuhan Yesus. Sekolah kehidupan bersama Tuhan Yesus Kristus dalam segala penderitaannya. Modal pengetahuan, tapi hatinya tidak mengalami pembutuhan dari Tuhan, itu sia-sia. Hidup dalam kekristenan kita ada suatu peperangan yang suka tidak suka harus kita alami, harus kita hadapi sebagai kenyataan dalam kehidupan kita. Ada peperangan antara suami, istri, keluarga, antara teman, sesama pekerja, antara gereja. Ada kebencian, dendam, kekerasan, ada sakit hati, dendam, fitnah, gosip, dan lain-lain. Saat kita mengalami semua itu, menghadapi goncangan, tekanan, dan lain-lainnya, kita sebagai orang Kristen dalam menjalani kehidupan kekristenan harus selalu mengucapkan syukur. Dalam menghadapi peperangan, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Di Kolose 1 ayat 3, saya bacakan di Kolose 1 ayat 3. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Ayat ini berkata, kami selalu mengucap syukur saat menghadapi peperangan rohani, tekanan, goncangan, proses, dan lain-lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak anak Tuhan, orang Kristen tidak bisa menikmati kebaikan Tuhan. Kenapa banyak orang Kristen tidak bisa menangkap kasih karunia Tuhan, menikmati janji-janji Tuhan? Banyak orang Kristen tidak mengerti peperangan rohani. Saat menghadapi peperangan, proses, segala yang tidak enak,
mereka menghindar, saudara yang dikasih Tuhan, atau menghadapi dengan cara dunia. Saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab berkata, kita kuat bukan kuat gagah kita, tapi oleh Roh Tuhan. Ada Roh Tuhan yang bikin kita kuat. Saudara, semasa kita merasa kekuatan dari Tuhan, maka kita melihat bagaimana kemuliaan demi kemuliaan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang Kristen tahu banyak, mengerti banyak, tapi tidak pernah membuat hidupnya lulus. Tidak pernah membuat hidupnya lulus karena tidak mengharapkan, mengandalkan Tuhan. Saat ada masalah, proses, tekanan, fitnah, goncangan, dan lain-lain, saudara serahkan di tangan Tuhan, letakkan di tangan Tuhan, maka Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bagian kita hanya mengucap syukur, memberkati orang yang telah menyakiti kita, memfitnah kita, dan kita lebih intim dengan Tuhan. Ada doa, puji, penyembahan sampai masuk ke hadirat Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita mulai punya cuma sedikit. Kalau saudara meletakkannya di tangan Tuhan, maka itu cukup untuk menolong kehidupan kita. Tuhan berkata, aku tidak pernah tuntut engkau lebih banyak, tapi aku tuntut engkau meletakkan semua di tanganku, kata Tuhan. Saudara, segala kesalahan kita, kelemahan kita, kekurangan kita, segala kegagalan kita, letakkan di tangan Tuhan. Letakkan di tanganku, kata Tuhan. Maka aku bisa membuat segalanya menjadi baik pada waktunya. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita punya mata untuk melihat segala kebaikan Tuhan, maka hati kita penuh pengucapan syukur. Penuh pengucapan syukur. Tuhan, terima kasih. Banyak orang Kristen punya mata hanya untuk melihat kepada masalah, pergumulan, tantangan, kepada yang buruk dalam hidupnya. Hatinya penuh kedurutaan, ngomel. Saudara yang dikasih Tuhan, dia ngomel terus. Kenapa harus terjadi itu? Kenapa harus terjadi itu? Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus punya hati yang mengucap syukur dalam segala hal. Karena perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen tidak lepas dari masalah, banyak pergumulan, banyak proses. Kita harus banyak mengucap syukur. Yang pertama, mengucap syukur. Hal yang kedua, kita baca di ayat 4. Kolose 1 ayat 4, karena kami telah mendengar imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua, kita harus bertumbuh di dalam iman dan kasih. Iman dalam Roma 10:17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Oleh karena itu tidak boleh berhenti, kita harus selalu membaca Alkitab, baca dengan suara, karena iman timbul dari pendengaran. Jangan lupa baca Alkitab, hafalkan Mazmur 91
Yang ketiga, kasih. Kasih harus terima dari Allah. Kasih tidak bisa harapkan dari manusia. Karena kasih dari manusia terbatas. Kasih dari manusia mengecewakan. Kasih dari manusia selalu bersyarat. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan berarti kita tidak perlu orang lain, keluarga, teman, bukan itu. Yang terutama, engkau harus bisa merasakan keintiman dengan Allah, masuk dalam hadirat-Nya. Sumber kasih tidak lain adalah keintiman dengan Allah, masuk dalam hadirat-Nya, intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap anak Tuhan, setiap orang Kristen yang belum bisa merasakan keintiman dengan Allah, masuk dalam hadirat-Nya, maka sebenarnya kita belum memasuki standar fase yang sesungguhnya dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ke gereja jangan cari berkat, mujizat, tapi cari sumber berkatnya. Ke gereja jangan terlambat. Kita ikut, ada doa, pujian, penyembahan. Terus ikuti. Sekali waktu pasti saudara akan dijamah, dilawat oleh Tuhan, masuk dalam hadirat-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa merasakan ada damai, sukacita, ada kebahagiaan, merubah sesuatu kehidupan kita. Sebab kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dipenuhi ada Roh Kudus. Hidup kita akan berubah secara total. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita masuk ke intiman, masuk dalam hadirat Tuhan, maka sejelek apapun hatimu akan diubah sedikit demi sedikit oleh Tuhan Yesus Kristus. Engkau rasanya ingin memberi, bukan diberi. Kau rasanya lebih mengasihi Tuhan, lebih bisa mengampuni orang lain. Kita bisa lebih bergairah bersama Tuhan. Tidak pernah terlambat lagi ke gereja. Kita ada berapi-api dengan Tuhan. Bukan itu saja. Hatimu bukan tambah kecil. Hatimu akan tambah besar. Hatimu bisa mengasihi lebih banyak orang. Saudara bisa menerima banyak orang. Orang yang telah menyakiti kita, memfitnah kita, kita bisa saling mengasihi kembali. Saudara bisa menghadapi tantangan makin besar. Saudara bisa dalam pergumulan makin besar, menghadapi pergumulan makin besar. Saudara bisa menghadapi hal-hal yang mengerikan dengan bisa menghadapi hal-hal yang mengerikan dengan tenang. Semua itu bukan kuat gagah kita, karena ada sesuatu yang menjaga hati kita, yaitu Roh Kudus. Saat ada Roh Kudus, saat ada hadirat Tuhan, saudara akan kuat menghadapi segala sesuatunya.
Saat menghadapi ketakutan apapun, seperti ada sesuatu yang membungkus hati kita. Saat menghadapi ketakutan, masalah, proses, goncangan, tekanan apapun, belajar percaya. Berharap kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar percaya, berharap kepada Tuhan. Serahkan segala sesuatu di tangan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan menolong segala sesuatu indah dan tepat pada waktunya. Melalui berbagai proses, Tuhan membawa kita untuk naik level. Seumur kita akan diproses terus untuk mematikan ego kita. Lama-lama kita akan jadi segambar dengan Tuhan Yesus Kristus. Lama-lama kita akan dipenuhi dengan kasih Kristus. Tahun integritas. Tuhan sedang memproses karakter-karakter kita. Senjata kita hanya mengucap syukur, memberkati kita, dan lebih intim dengan Tuhan, lebih intim. Saudara yang dikasihi Tuhan, awal kita diproses, kita tentu seperti jerami. Jerami kena api cepat terbakar. Jerami kena api cepat meletek kiri kanan. Saudara, saat menghadapi proses, hati mendengar sesuatu yang tidak baik, hati panas, bisa meletek ke sana sini, gosip ke sana sini. Tidak apa-apa, nanti lama-lama tidak seperti jerami lagi. Lama-lama kau akan menjadi seperti kayu. Kayu lambat terbakar. Ada proses dalam menghadapi apapun, lama terbakar. Lama-lama akan seperti perak. Lama-lama saudara akan menjadi seperti emas. Emas makin diproses, makin murni. Makin diproses, kotorannya semua keluar. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ada kesaksian. Saya sebelum mengenal Tuhan Yesus, saya adalah punya agama yang lain, Konghucu. Saya jadi orang Kristen, itu adalah mujizat. Sebab saya kalau ke gereja bersama istri, saya di gereja tidak betah. Kursi rasanya panas, pengen cepat pulang. Kalau ada penginjil datang, menginjil, saya nggak betah. Lain kali dia datang untuk menginjil, saya udah menghindar. Saya menghindar. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ke gereja nggak mau. Ada penginjil datang, saya menghindar. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ke gereja jadi orang Kristen itu mujizat. Sekali waktu anak saya yang paling kecil pulang dari gereja, dia nanya sama saya, "Papa ke gereja tidak?" Saya jawab, "Saya ke gereja." Firmannya apa? Saya bilang lupa. Dia langsung jawab, "Papa bohong. Papa tidak ke gereja." Dia langsung pergi.
Lama-lama ada yang Tuhan ingatkan. Nanti lain kali anakmu nanya lagi, apa jawaban saudara? Lama-lama saya ingat saya ke gereja. Saya ke gereja tidak jauh dari rumah. Ada STIE Cawang baru buka tahun 97. Saya minggu kedua ke gereja situ. Setiap firman dicatat. Anak saya tidak pernah nanya lagi. Sampai akhirnya saya dilawat oleh Tuhan. Saya dijamah masuk dalam hadirat Tuhan. Lewat lagu Jadikan Aku Rumah Doa. Saudara yang dikasih Tuhan, saya bisa merasakan ada kebahagiaan, ada sukacita, ada damai yang belum pernah saya rasakan. Saking gembiranya saya bisa menangis. Saudara yang dikasih Tuhan, saat dilawat Tuhan, saya berubah. Hidup saya berubah secara total. Saya tidak pernah terlambat lagi ke gereja. Saya terus rindu setiap minggu ada berjumpa dengan Tuhan. Saya 97 bertobat. Usia saya saat itu sudah setengah abad lebih, 54. Saya baru mengenal Tuhan. Saya sudah 25 tahun jadi orang Kristen. Tapi saya melayani Tuhan. Saya tahun 98 dibaptis bulan Maret. Tahun 98 ikut SOM 100 di tempat Pak Praktiko. Ikut KOM 100. Tahun 98 hampir 1 tahun. Tahun 99 saya diajak melayani di GB Matraman. Saya melayani di Matraman. Saudara yang dikasih Tuhan, tahun 2008 ada kesaksian yang luar biasa. Saya setelah masuk gereja, setelah bertobat, saya banyak dengar firman Tuhan. Saya baru tahu Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Pada dulunya saya tahu Israel itu jago perang. Setiap perang menang. Buahnya juga manis-manis luar biasa. Saya lihat orang Israel itu setiap perang menang. Tahun 67 dikeroyok oleh 6 negara. Tetap umat Israel menang. Saya itu sering lewat terusan Suez sebelah kiri negeri Mesir, sebelah kanan ada padang gurun Israel. Saya lihat padang gurun di Mesir, banyak tentara baret merah, tapi di Israel kosong melompong. Saudara yang dikasih Tuhan, sekali waktu saya rindu, saya udah ke negara manapun, tapi saya Israel belum menginjak, hanya lewat Israel saja. Dan saya belum pernah menginjak Bali. Saya udah ke bangsa-bangsa sudah injak. Bali belum, Israel belum, hanya lewat-lewatnya. Saudara yang dikasih Tuhan, sekali waktu ada kesaksian saya, sekali waktu ada teman
minta tolong saat melahirkan. Tolong ya Pak, ya mungkin saya bisa kasih 100 atau 200. Tapi saat itu melahirkannya ada kelainan, harus dipindah ke rumah sakit Persahabatan, dari rumah sakit kecil ke rumah sakit Persahabatan. Tidak lama kemudian bayinya meninggal. Dibawalah ke rumah saya kaget. Saya belum pernah, tadinya saya mau mengusir, tapi ada Roh Kudus yang berbicara, orang tuanya masih di rumah sakit, belum ketemu anak ini. Jadi saya ingat suruh istri saya untuk menebus dari rumah sakit mamanya, dari Persahabatan, menebus dan dipertemukan dengan bayi yang baru lahir, baru 3 hari atau 4 hari meninggal. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua peralatan saya berikan kepada dia, kain kafan atau kapan sampai pemakamannya saya bantu. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Janji Tuhan untuk setiap kami. Apa yang terjadi? Maka setelah itu, tidak lama kemudian, saya sudah diberi tiket untuk berangkat ke Israel. Istri saya juga berangkat ke Israel. Itu kesaksian tahun 2008. Saudara yang dikasihi Tuhan, ke Bali pun 4-5 kali Tuhan izinkan ke Bali. Ke tanah perjanjian 3 kali Tuhan izinkan ke tanah perjanjian. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu kesaksian hidup saya, bagaimana saya bertobat. Hanya ada Roh Kudus yang memampukan saya ada sampai saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian saya menyampaikan isi hati Tuhan, kesaksian saya. Mari tundukkan kepala, sembah Dia. Bapa, Kau lepaskan pengurapan doa puji penyembah untuk setiap orang yang mendengarnya Tuhan. Urapi, penuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang akan menuntun, memimpin perjalanan hidup kekristenan kita. Tuhan Yesus sendiri yang akan menasihat perjalanan kita. Bapa, layakan setiap kami. Layakan menjadi umat Kristen yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Biar setiap anak-anak-Mu menikmati janji-janji-Mu Tuhan. Penuhi Roh Kudus-Mu, beri kekuatan untuk setiap kami untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Penuhi setiap kami saat menghadapi badai pencobaan, selalu mengucap syukur. Kuatkan iman, pertumbuhan iman kami. Kasih dari surga terus memenuhi setiap kami Tuhan. Kasih dari surga, biar setiap kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi, Kau berkati setiap kami Tuhan. Dalam pekerjaan, Kau berkati dalam usaha,
Berkati dalam anak-anak yang sekolah Tuhan, ujian, biar mempunyai nilai yang terbaik Tuhan. Segala sakit penyakit disembuhkan Tuhan. Segala ketakutan, kekhawatiran Kau lepaskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sebelum berpisah Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita, angkat, buka hati kita Tuhan. Dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan manis dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya akan menyampaikan informasi dari Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui, Rayon kita yaitu Rayon 1G sudah memiliki mobile apps atau aplikasi yang dapat diinstal di smartphone, baik di Android phone atau iOS phone. Untuk yang belum menginstal aplikasi GBI Rayon 1G, dapat mendownload di Play Store bagi yang menggunakan smartphone Android atau di App Store bagi yang menggunakan smartphone iOS dengan mengetik di mesin pencarian GBI Rayon 1G. Di dalam aplikasi GBI Rayon 1G, Bapak Ibu bisa banyak mendapatkan berbagai informasi dan manfaat. Contoh informasinya adalah Bapak Ibu bisa mengetahui visi dan misi rayon kita, perjalanan rayon kita dari awal sampai terbentuknya Rayon 1G, struktur dan cabang-cabang rayon kita yang tersebar baik di Jakarta Timur dan Pusat, Depok, Kalimantan Barat, Bali, dan Manado. Bapak Ibu juga dapat mengetahui kontak person dan alamat dari setiap cabang GBI Rayon 1G, dan terdapat juga informasi mengenai kontak person KUL. Jadi, Bapak Ibu yang belum tergabung dalam KUL dan rindu untuk bergabung, dapat menghubungi kontak person yang tersedia di aplikasi GBI Rayon 1G. Salah satu manfaat yang akan diperoleh bagi Bapak Ibu yang belum terregistrasi atau terdaftar di cabang, dapat melakukan registrasi di aplikasi GBI Rayon 1G yang akan diarahkan sesuai dengan cabang Bapak Ibu berada. Bapak Ibu juga dapat mengikuti program pembacaan Alkitab bersama-sama yang sudah di-setup atau di-schedule di aplikasi GBI Rayon 1G. Dan masih ada lagi beberapa informasi dan manfaat yang diperoleh apabila Bapak Ibu menginstal aplikasi GBI Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang butuh informasi tambahan mengenai aplikasi GBI Rayon 1G, jangan ragu untuk bertanya ke pekerja setempat yang akan membantu Bapak Ibu. Sekian pengumuman untuk GBI Rayon 1G. Tuhan Yesus memberkati.